Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok digitalisasi arsip. Perkenalkan saya Kresna Firdaus Wiranata dengan kedua partner saya yang mungkin bisa diperkenalkan langsung. Silakan. Nama saya Miftahul Fajarudin. Dan saya Muhammad Iban Salda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Sofwan. Baik, untuk tugas selanjutnya akan dilanjutkan di PPT. Let's learn about digitalization archive. Let's begin. Kelompok kami yaitu saya sendiri dan Miftahul Fajarudin dan Muhammad Iban Salda. Lalu yang pertama ini adalah Gantt chart kami yang kami buat dari aplikasi Gantt chart. Berikut ini kayak dari Gantt chart itu kami menghasilkan siapa saja yang mengurus digitalisasi arsip yang akan dilaksanakan di Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami mengambil Universitas Indonesia sebagai instansi yang kami pilih gitu. Jadi di sini ada pada judul Gantt chart-nya yaitu kuis PDA. Lalu ada project manager-nya, ada project dates-nya yaitu 4 Juni 2021 sampai tanggal 31 Juli 2021. Untuk completion itu udah 5%, tesnya itu ada 8, resources-nya itu ada 8. Untuk ibaratnya ini adalah program kerja kami, yaitu program kerja dari Universitas Indonesia untuk menangani digitalisasi arsip. Yang kedua yaitu ada kru dari Gantt chart, yaitu ada Fajar, Kresna, Hiban, Ajay, Aufa, Dava, dan Haidar, dan Badar. Untuk pada kesempatan kali ini adalah nama-nama orang yang menjadi penanggung jawab pada proker-proker yang kami buat. Untuk proker-proker yang kami buat akan dilanjutkan oleh Miftahul Fajarudin. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Untuk kegiatan digitalisasi arsip yang akan dilakukan di Universitas Indonesia terdiri atas sekitar 8 sampai 9 terdiri dari sekitar 8 sampai 9 program kerja. Yang pertama meliputi seleksi koleksi naskah arsip, yaitu kita melakukan seleksi terhadap koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Yang kedua adalah pengadaan barang, yaitu segala proses dan alur dari pengadaan barang yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi arsip itu sendiri. Yang ketiga adalah instalasi sistem digital. Dalam digitalisasi tentunya membutuhkan instalasi dengan sistem digital. Yang keempat yaitu pelatihan digitalisasi. Nah, SDM-SDM yang dibutuhkan tentunya membutuhkan pelatihan agar dapat mampu mengerjakan proyek secara maksimal. Yang kelima adalah penataan naskah dan buku lama. Ini adalah proses awal sebelum melakukan scanning. Lalu adalah proses alih media, yaitu proses scanning. Proses scanning itu sendiri terhadap arsip-arsip lama, lalu dijadikan arsip digital. Yang terakhir adalah proses editing. Arsip yang telah dilakukan alih media biasanya ada sedikit kecacatan atau sedikit kemiringan. Nah, dalam proses editing itu adalah kita menyempurnakan dari proses alih media itu sendiri. Baik, next. Next. Oke, nah di sini juga masih dalam kegiatan digitalisasi arsip yang dilakukan di Universitas Indonesia dan ini adalah jadwal-jadwal yang akan dilakukan.
Nah, jadwal di sini kita menggunakan diagram yang digunakan pada Gantt chart. Jadi kita menggunakan aplikasi Gantt chart. Yang pertama adalah koleksi naskah dari jadwal yang dimulainya adalah tanggal 6 bulan 4 sampai maaf, dari tanggal 4 bulan 6 2021 sampai tanggal 4 juga. Jadi seleksi naskah dilakukan dalam waktu 1 hari, pengadaan barang dilakukan dalam jangka waktu 1 hari juga, lalu instalasi sistem dilakukan dalam jangka waktu 1 hari juga, instalasi jaringan dilakukan dalam jangka waktu 2 hari, lalu pelatihan digitalisasi dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu, pemotretan naskah dilakukan dalam jangka waktu secukupnya. Artinya di sini tidak memiliki target, tapi kita memiliki jangka waktu yang karena waktu yang dibutuhkan seringkali terlewat, tapi kita memiliki target yaitu 14 hari. Lalu alih media dilakukan selama 14 hari sama, dan editing dilakukan selama 14 hari. Oke, next. Nah, penanggung jawab digitalisasi arsip yang dilakukan Universitas Indonesia dan jadwalnya. Berikut adalah jadwal-jadwal dalam digitalisasi arsip. Nah, untuk Fajar, ia menanggung jawab digitalisasi arsip dari jadwal yang tertera pada presentasi berikut, yaitu sekitar pada bulan Juni ya, sekitar pada bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, untuk Krasna juga sama, Hiban, Ajay, Aufa, Dablong, dan Haidar maupun Badar juga sama memiliki waktu tanggung jawab yang sama, karena proyek ini dari awal sampai akhir penanggung jawabnya adalah orang-orang yang sama. Baik, next. Next. Nah, untuk terakhir adalah rencana anggaran. Untuk seleksi koleksi naskah itu membutuhkan anggaran sekitar 14 juta. Ini dikarenakan dalam perhitungan arsip-arsip yang terlalu banyak akan membutuhkan biaya yang besar juga. Pengadaan barang tentunya membutuhkan biaya yang sangat tinggi, yaitu diperkirakan mencapai 40 juta. Instalasi sistem digital membutuhkan biaya 5.400.000. Instalasi jaringan membutuhkan biaya 2.100.000. Pelatihan digitalisasi membutuhkan biaya 16 juta. 16 juta ini termasuk dalam konsumsi. Pemotretan naskah dan buku membutuhkan biaya sekitar 14 juta. Alih media secara keseluruhan membutuhkan biaya 7.200.000. Dan scanning naskah dan buku lama membutuhkan biaya 1.100.000. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hiban Salda. Baik, terima kasih Fajar. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang rancangan anggaran belanja makro. Sudah terlihat dalam PowerPoint bentuk pie chart yang telah kami buat untuk pembagian dari setiap bagian-bagian anggaran dari setiap kegiatan, mulai dari seleksi koleksi naskah, pengadaan barang, instalasi sistem digital, instalasi jaringan, pelatihan digitalisasi, pemotretan naskah, dan buku lama. Pie chart ini sudah kami buat tergantung seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan dari setiap kegiatannya. Oke, boleh di next. Kemudian berikut adalah gambaran dari aplikasi Slims yang kami gunakan untuk mengupload dokumen-dokumen yang telah kami scan sebagai data bukti dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dokumen-dokumen tersebut telah kami upload sebanyak satu jumlahnya ada 1 dari 10 dokumen. Bisa di next. Dan ini juga tampilan berikutnya dalam 10 dokumen tersebut yang telah kami upload. Kemudian dokumen-dokumen tersebut kami simpan dalam aplikasi Slims yang telah diajarkan oleh
dosen pengampu kami yaitu Pak Sofwan. Selanjutnya. Kemudian ini adalah tampilan dari bibliografik di mana kami telah meng-scan cover buku peran media sebagai urat nadi komunikasi organisasi atau kita singkat sebagai GIM, dan hasil foto ini kami simpan juga dalam aplikasi Localhost Slim yang telah kami gunakan selama pembelajaran kuliah praktikum digitalisasi arsip. Mungkin cukup saja untuk dari saya. Apakah ada tambahan? Baik, sekian dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kami menggunakan dokumen-dokumen yang ada, contohnya adalah surat keterangan kelulusan SMP, piagam penghargaan peserta lomba, dan lain-lain. Setelah itu, kenapa kami di sini hanya melakukan list pada seleksi koleksi naskah, pengadaan barang, instalasi sistem digital, bukan perincian seperti kita butuh printer, kita butuh alat scan, kita butuh kamera, dan lain-lain. Karena Universitas Indonesia ini sangat besar. Dan dari yang kita tulis adalah program kerjanya. Kita bisa lihat di sini seleksi koleksi naskah, pengadaan barang, instalasi sistem digital, itu adalah program kerja dari digitalisasi arsip secara makro. Jika mikro, itu akan lebih dalam lagi. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.